は力を望む。 Film diawali dengan memperlihatkan Akira yang sedang berlatih dengan keras untuk menghadapi vampir. Di season 1 mereka selamat dan bergegas untuk pulang, namun ternyata Miyabi belum mati. Akira memutuskan tinggal di pulau dan berlatih dengan ketua supaya dia bisa memusnahkan seluruh populasi vampir dan merebut kembali pulau Higanjima. Kemudian diperlihatkan seorang pria yang terdampar di pulau. Pria ini adalah Kato. Kato kebingungan, dia tidak tahu ada di mana. Ternyata sebelumnya dia telah diserang oleh monster laut yang membuatnya terdampar di pulau ini. Dengan tubuh yang lemas dan sakit, Kato memutuskan untuk jalan menuju ke dalam pulau dan berteriak, siapa tahu ada orang di pulau ini, namun tidak ada orang yang dia temukan. Kato akhirnya melanjutkan perjalanannya dan menemukan sebuah rumah. Kato sangat haus dan akhirnya dia masuk ke rumah itu, menghampiri sebuah sumur dan langsung mengambil air, namun saat embernya diangkat di sana terdapat tangan yang membuat Kato ketakutan. Kato lari dan masuk ke dalam rumah. Namun di rumah ini ternyata ada yang lebih mengejutkan. Di sana ada orang hidup yang dijadikan galon minuman. Orang ini meminta tolong. Namun tiba-tiba ada suara aneh. Kato mengecek suara itu dan ternyata di sana ada dua vampir yang sedang makan daging manusia. Para vampir itu melihat Kato. Kato teriak ketakutan dan tiba-tiba segerombolan vampir keluar dari ruangan yang ada di rumah ini. Kato ketakutan dan lari. Tentu saja para vampir ini mengejar Kato. Tiba-tiba jumlah vampir semakin banyak. Kato mencoba melawan sebisanya, namun tetap saja dia tidak akan bisa mengalahkan vampir sebanyak ini. Dan saat ada vampir yang akan menyerang Kato, tiba-tiba ada orang datang dan memenggal kepala si vampir. Pria berkacamata itu langsung melawan dan membunuh para vampir. Namun tentu saja dengan jumlah vampir yang sangat banyak, dia tidak bisa mengalahkan para vampir itu dan akhirnya dia memutuskan untuk kabur dengan Kato. Mereka berhasil selamat dari kejaran para vampir. Kato sangat berterima kasih karena pria ini sudah menyelamatkannya. Dan ternyata pria ini adalah Ken. Ken bertanya mengapa Kato datang ke pulau ini. Ternyata dulu Kato kabur sendirian dan meninggalkan Akira dan kawan-kawan. Kato sangat merasa bersalah dan memutuskan untuk kembali dan menyelamatkan teman-temannya. Ken menjelaskan bahwa semua orang di pulau ini sudah mati, dan pulau dihuni oleh para vampir. Kato menanyakan bagaimana nasib Akira. Ken mengatakan bahwa Akira sedang bertempur melawan vampir. Ternyata Akira di sana tidak sendirian. Di sana ada Yuki, Nishiyama dan penduduk lain yang masih selamat. Dengan ilmu yang sudah dipelajari, Akira bisa melawan para vampir itu dengan mudah. Akira melawan vampir itu dengan si ketua yang sekarang sudah menjadi gurunya. Walaupun Akira dan guru adalah orang yang sakti, mereka harus tetap berhati-hati dalam membantai para vampir itu, karena jumlah vampir sangat banyak. Jika lalai mereka bisa kalah dan ikut menjadi vampir. Namun Akira dan guru akhirnya berhasil membantai para vampir itu. Setelah selesai, tiba-tiba ada monster besar muncul di belakang Akira. Ini adalah monster vampir terkuat yang akan sangat sulit dibunuh. Namun ternyata Akira sudah menunggu kedatangan monster ini. Walaupun tubuhnya sangat besar dan menyeramkan, Akira berani melawan monster ini. Guru membantu Akira. Dan dengan usaha yang sangat keras dan bantuan guru, Akira akhirnya bisa membunuh monster vampir ini. Tak lama kemudian Miyabi datang bersama antek-anteknya. Akira yang sangat marah langsung mendekat dan menyerang Miyabi. Namun tentu saja tidak mudah karena Miyabi adalah makhluk abadi dan sangat sulit untuk mengalahkannya. Miyabi memutuskan untuk meninggalkan Akira yang dianggap bukan tandingannya. Dan mengutus 3 monster untuk menghabisi Akira. Walaupun tubuh para monster itu sangat besar, Akira tidak takut dan tetap maju melawan monster itu. Miyabi menikmati pertunjukannya. Dan Yuki memutuskan menyerang Miyabi yang sedang lengah. Yuki melemparkan anak panahnya dan tentu saja gagal. Miyabi tahu Yuki menyerangnya. Miyabi langsung menyerang Yuki, dan berhasil menggigit dan menghisap darah Yuki. Melihat itu Akira langsung menyerang Miyabi. Miyabi sangat kuat dan berhasil melukai Akira.
namun Akira juga berhasil membelah badan Miyabi, namun sayangnya tak lama kemudian badan Miyabi kembali menyatu, karena Miyabi adalah makhluk abadi. Miyabi mencekik Akira dan berniat membuat Akira menjadi anak buahnya. Miyabi akan membuat Akira menjadi vampir. Untungnya Akira bisa melawan dan lepas dari Miyabi, namun Miyabi menghilang dan tiba-tiba berada di belakang Yuki. Dia berniat mengubah Yuki menjadi vampir, namun tiba-tiba ada panah datang dan menancap di mata Miyabi. Ternyata ini adalah ulah Ken. Kemudian diperlihatkan kembali Ken dan Kato. Ken menyuruh Kato pergi karena ternyata Ken sekarang sudah menjadi vampir. Kato sangat kaget. Ken sadar namun dia tidak bisa mengontrol tubuhnya. Kato akhirnya lari dan ada wanita datang memberikan sebotol darah untuk Ken. Lalu diperlihatkan kumpulan orang-orang yang masih normal. Mereka tengah melakukan makan malam. Nishiyama, Akira dan Yuki ada di sana. Yuki mengobati luka di perut Akira, dan Yuki masih penasaran dengan orang yang memanah mata Miyabi. Mereka tidak tahu jika yang membantu mereka adalah Ken. Rupanya Ken sudah lama terpisah dari mereka. Esok paginya guru memberitahu Akira bahwa vaksin 501 telah ditemukan. Vaksin ini adalah satu-satunya cara yang bisa mengalahkan Miyabi. Dengan vaksin ini mereka bisa memusnahkan Miyabi. Di sisi lain Miyabi sudah mengetahui bahwa vaksin 501 telah ditemukan. Dia tahu bahwa vaksin ini akan membahayakan dirinya, dan Miyabi menyuruh seseorang untuk mengurus vaksin 501 supaya tidak jatuh ke tangan Akira. Di sisi lain Kato masih berjalan sendirian. Tak lama kemudian dia menemukan sebuah pemukiman. Orang-orang di pemukiman itu tampak normal, dan ternyata di sana ada Atsushi dan Ryoko. Ryoko sedang hamil, mereka ternyata masih hidup. Kato akhirnya memberanikan diri masuk ke pemukiman itu. Kato sangat senang akhirnya dia menemukan orang-orang yang normal di pulau ini, namun tiba-tiba warga di sana berubah menjadi vampir. Atsushi mengatakan jika vampir tidak menghisap darah maka akan menjadi monster. Melihat vampir di depan matanya, Kato mengajak Atsushi kabur, namun ternyata Atsushi sama seperti warga yang lain. Atsushi sudah menjadi vampir. Akira dan kawan-kawan menyusun rencana untuk melawan para vampir dan mengambil vaksin 501, mereka dibagi menjadi dua tim A dan tim B. Mereka akan berangkat saat matahari terbit. Paginya Akira guru dan lainnya langsung membantai pemukiman vampir, tempat Atsushi tinggal. Di sisi lain Atsushi berjalan menuju sebuah tempat yaitu Istana Si Putri, dan Kato mengikuti Atsushi. Atsushi menyuruh Kato masuk dan melarang Kato untuk tidak melihat mata sang putri yang tinggal di istana. Akira, Nishiyama, Yuki dan Rei masih berusaha melawan para vampir di pemukiman. Yuki hampir diserang oleh vampir wanita yang ada di sana, dan tiba-tiba Ken muncul dan menyelamatkan Yuki. Ken sudah berubah menjadi vampir namun nalurinya masih berfungsi, dia melarang Yuki supaya tidak menatapnya. Yuki sangat senang bisa kembali bertemu dengan Ken. Di tengah-tengah pertarungan melawan vampir, tiba-tiba ada monster muncul. Monster ini bertubuh sangat besar serta terdapat mata di seluruh tubuhnya. Akira melawan monster ini sendirian, namun, Akira kesulitan melawannya karena dari arah manapun Akira menyerang, monster ini bisa menghindar dari serangan Akira. Monster ini akhirnya bisa mengalahkan Akira sampai pedang Akira lepas. Dan saat akan membunuh Akira, tiba-tiba Atsushi datang menyelamatkan Akira. Akira sangat terkejut melihat kakaknya, dia tidak menyangka kakaknya masih hidup. Atsushi menyuruh Akira mengambil pedangnya, mereka membunuh monster itu bersama-sama, dan akhirnya monster ini kalah. Akira mendekati Atsushi, dia sangat senang bisa bertemu kembali dengan kakaknya, namun Atsushi menyuruh Akira untuk tidak mendekatinya. Karena sekarang mereka adalah dua makhluk berbeda, Atsushi sudah menjadi vampir. Dan vampir adalah musuh manusia, begitupun sebaliknya. Akira, Yuki, Nishiyama dan Rei berjalan menuju istana, namun mereka dihadapkan dengan monster yang lain. Akira berusaha melawan monster itu dan Rei memukul dinding istana supaya mereka bisa masuk. Dinding istana akhirnya berhasil dilubangi. Rei, Yuki dan Nishiyama masuk. Akira menyusul mereka setelah berhasil mengalihkan pandangan si monster.
Mereka berjalan menyusuri lorong istana, rupanya mereka masuk ke istana ini untuk mencari vaksin 501. Mereka masuk ke ruangan yang tertata seperti laboratorium, mereka mencari di semua tempat di ruangan itu, namun tidak ketemu, sepertinya vaksin itu tidak ada di sana. Rei melihat ruangan lain, dan di sana mereka menemukan vaksin itu. Akira berhasil mengambil vaksin itu. Namun tiba-tiba, Atsushi datang, ternyata Atsushi datang untuk mengambil vaksin 501. Atsushi ternyata adalah orang yang disuruh Miyabi untuk mengambil vaksin 501. Sekarang Atsushi dan Akira benar-benar musuh yang harus saling melawan. Atsushi menyerang Akira, Akira awalnya menghindar dan tidak membalas kakaknya, hal ini membuat Akira kalah, akhirnya Yuki menyerang Atsushi untuk melindungi Akira, dan Atsushi langsung membalas Yuki, melihat Yuki akan disakiti, akhirnya Akira melawan Atsushi, Atsushi sangat brutal sampai dia melukai Rei. Dan Atsushi akhirnya mengambil vaksin 501. Dengan keadaan yang sangat lemah, Rei menyuruh Akira untuk tetap berjuang menghadapi para vampir, karena dia yakin hanya Akira yang dapat menyelamatkan pulau ini, dan Rei akhirnya meninggal. Akira, Yuki dan Nishiyama akhirnya melanjutkan perjalanan, dan mereka akhirnya bertemu Kato. Kato sangat senang akhirnya bertemu dengan teman-temannya, namun tiba-tiba ada makhluk aneh datang, makhluk berkepala manusia dan berbadan kelabang. Mereka perlahan menaiki tangga, dan siluman aneh itu mengikuti mereka. Mereka tidak boleh menatap mata si siluman kelabang ini, mereka terus berjalan dengan tenang walaupun sebenarnya mereka sangat ketakutan. Dan saat sedang berjalan, Kato tidak sengaja kesandung dan melihat mata putri kelabang itu dari pantulan air yang ada di depan matanya. Dan saat menengok siluman kelabang sudah di depan matanya dengan wajah yang semakin menyeramkan. Siluman kelabang hampir menghisap Kato dengan mulutnya, namun untungnya gagal. Mereka semua lari dan mencari pintu keluar, putri kelabang masih mengejar mereka, dan untungnya mereka masuk ke ruangan sempit, siluman tidak bisa mengikuti mereka. Mereka berjalan namun semua jalan terlihat sama, mereka tidak kunjung menemukan jalan keluar, mereka menemukan bak kereta. Dan tiba-tiba si siluman kelabang kembali muncul. Dan mengejar mereka, mereka langsung menaiki bak kereta dan kereta berjalan sangat cepat. Bak kereta meluncur dengan cepat dan siluman masih mengejar mereka, siluman semakin dekat, untungnya Nishiyama membawa bom, mereka melemparkan bom itu ke siluman kelabang pun terbakar. Namun ternyata siluman itu masih hidup dan menghadang mereka dari depan, untungnya rel kereta ada yang putus karena bak melaju sangat cepat. Mereka berhasil melompat dan selamat dari serangan siluman kelabang, kereta berjalan di atas tubuh siluman kelabang. Namun putri kelabang lagi-lagi berhasil kembali mengejar mereka, pintu keluar sudah di depan mata, begitu pula siluman kelabang yang sudah tepat di belakang mereka, namun akhirnya mereka berhasil keluar dari istana itu dan selamat dari serangan siluman kelabang. Guru akhirnya melakukan upacara kematian Rei, untuk menghormati roh Rei. Nishiyama dan Yuki juga ada di sana, sedangkan Akira, melanjutkan perjalanan untuk kembali mengambil vaksin 501. Akira kembali mendatangi pemukiman vampir, dia menemui Atsushi, dia akan mengambil kembali vaksin 501. Akira sangat tidak percaya kakaknya kini sudah menjadi budak Miyabi, namun Atsushi berpikir bahwa mereka adalah makhluk berbeda. Manusia dan vampir adalah musuh bebuyutan. Perkelahian antara kakak beradik dimulai, Atsushi tak segan-segan melukai adiknya, begitupun Akira. Kini mereka bertarung bak dua orang yang tidak pernah saling mengenal, mereka tidak segan untuk saling melukai. Di tengah-tengah pertengkaran mereka, Akira mengingatkan kakaknya tentang masa kecil mereka, namun Atsushi tidak tersentuh sama sekali dan tetap menyerang Akira. Akira akhirnya berhasil mematahkan pedang Atsushi dan menusuk Atsushi. Namun Atsushi sekarang menjadi semakin marah, kali ini Atsushi menganggap bahwa pertarungan ini adalah pertarungan vampir dan manusia, Atsushi mengeluarkan suara untuk memanggil vampir yang lain, dan tak lama kemudian Atsushi menghilang. Ken memberitahu Yuki bahwa vampir sedang datang menuju tempat mereka, Ken menyuruh Yuki untuk pergi jika Yuki tidak mau mati sia-sia.
Namun Yuki tidak mau, dia akan berjuang melawan vampir bersama Akira dan lainnya, dan tidak mau melarikan diri. Akira terus mencari Atsushi, dia tiba di sebuah ruangan yang terdapat batu berbentuk salib. Tak lama kemudian banyak barang berterbangan dan menghantam Akira. Ternyata Atsushi ada di sana dan kembali menyerang adiknya sampai membuat pedang Akira patah. Atsushi berhasil menggigit Akira. Saat Akira hampir kehabisan darah, dia menancapkan pedangnya di mata Atsushi. Namun Atsushi masih selamat. Atsushi sekarang sudah berubah menjadi semakin ganas. Atsushi kembali memukuli adiknya, mereka bertengkar semakin keras. Akira sekarang sudah tidak merasa kasihan lagi dengan kakaknya dan memukuli kakaknya dengan brutal sampai membuat tugu di belakang kakaknya runtuh. Tugu itu akhirnya roboh hampir mengenai Akira, namun Atsushi menyelamatkan adiknya. Atsushi tertimpa tugu beton. Atsushi masih hidup, dia meminta Akira untuk mengakhiri semuanya dengan memenggal kepala Atsushi dan Atsushi akan memberikan vaksin 501, dan menganggap semuanya berakhir. Akira tidak mau melakukannya. Ryoko dan vampir lain datang. Ryoko menghampiri Atsushi. Atsushi meminta maaf karena sudah gagal tidak bisa melindungi Ryoko. Ternyata Atsushi mencuri vaksin ini demi melindungi Ryoko. Ryoko akhirnya meminta Akira untuk membunuh Atsushi, supaya mereka terbebas dari Miyabi. Dengan terpaksa Akira akhirnya membunuh Atsushi. Dan vaksin 501 sekarang ada di tangan Akira, sedangkan Ryoko dan vampir yang lain meledakkan diri supaya terbebas dari Miyabi. Di akhir film diperlihatkan Yuki, Nishiyama, guru dan manusia yang lain dikepung oleh anak buah Miyabi. Para monster serta siluman kelabang juga ada di sana. Guru memerintahkan untuk mulai bertarung dan Yuki melepaskan panahnya. Di sisi lain Miyabi menemui Akira. Miyabi mengatakan bahwa Akira juga harus mati, dan saat mereka akan mulai bertarung. Film selesai. Ending yang membagongkan bukan? Itulah alur cerita dari film Nirvana Island The Last 47 Days. Apakah mungkin akan ada season selanjutnya untuk series Higanjima ini? Mari kita tunggu saja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.